Di dalam surat edaran tersebut sudah jelas alasannya kenapa Gus Yahya harus mundur dari jabatannya. Tapi herannya, para muklimat menghubungkannya dengan Habib. Padahal justru muklimat inilah yang keluar dari jalur dari NU ya. Bisa jadi karena mencampur adukan ajaran Wahabi dan Aswaja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Salam silaturahmi, salam jumpa lagi di channel Logika ACR. Beda pendapat boleh ralat, jangan debat. Kisruh di PBNU antara Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rais Am dengan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU. Rais Am mengeluarkan surat edaran untuk Gus Yahya agar mengundurkan diri, atau jika dalam 3 hari belum mengundurkan diri maka akan dicopot jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Di dalam surat edaran tersebut sudah jelas alasannya kenapa Gus Yahya harus mundur dari jabatannya, karena mengundang narasumber yang terafiliasi dengan Zionisme internasional yang diadakan oleh AKNNU, dan juga karena ada persoalan pengelolaan keuangan. Biar jelas, kita lihat lagi edarannya ya, karena ini Mukimat selalu menggoreng kalau ini ada hubungannya dengan Habib. Itulah mereka. Kita lihat dulu edarannya ya. Gini, kita langsung ke poinnya aja. Biar hemat durasi ya. Poin 2, rapat memandang bahwa pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama atau AKNNU dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme internasional di tengah praktek genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan pasal 8 huruf A Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 13 tahun 2025 tentang pemberhentian fungsionaris bergantian antar waktu dan pelimpahan fungsi jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik perkumpulan. Itu poin 2-nya. Jadi alasannya itu ya. Lanjut dulu poin 3. Rapat memandang bahwa tata kelola keuangan di lingkungan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pasal 97 sampai 99, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku, serta berimplikasi yang membahayakan pada eksistensi badan hukum perkumpulan Nahdlatul Ulama. Jadi itu permasalahannya. Ini sudah jelas ya, tertuang di dalam edaran yang dikeluarkan oleh Rais Am atau Rais Suriah. Tapi herannya, para mukimat menghubungkannya dengan Habib. Kan koplak. Yang katanya NU sudah dikuasai Habib lah, yang katanya NU sudah keluar jalur lah, jadi budak Habib lah, budak Yaman lah. Padahal justru mukimat inilah yang keluar dari jalur dari NU ya, karena tidak mengikuti pendiri-pendiri NU terdahulu.
Makanya dari itu Imad dipecat toh dari NU. Bisa jadi karena mencampur adukan ajaran Wahabi dan Aswaja. Jadi dikhawatirkan akan merusak Nahdien, akan merusak warga Nahdien. Tapi ya tetap aja akhirnya si warga Nahdien ada yang ketularan virus Imadiyah. Padahal kan tesisnya Imad itu kan kita tahu semua berasal dari copas, dari internet, yang ternyata itu dari Wahabi. Ya, kembali ke masalah Rais Am dan Ketua PBNU ya. Ya, kita tahu kalau kedua tokoh kiai ini, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Gus Yahya, sama-sama tidak termakan dengan tesis dagelannya Imad. Karena mereka orang-orang yang berakal dan bisa berpikir mana yang tesis beneran dan mana yang tesis berasal dari faktor sakit hati, iri dan hasud. Yang lucunya lagi, ada yang sebelum dipecat dari NU masih waras, bahkan anti Imad. Tapi setelah dipecat dari NU kena virus Imadiyah. Bahkan virusnya yang ganas lagi. Dipecat dari NU langsung dipinang sama Imadiyah dan jajarannya dengan diiming-imingi jabatan, mungkin ya diterima. Ya, mudah-mudahan saja ini tidak terjadi sama yang saat ini baru saja dicopot jabatannya dari Ketua PBNU. Ya, intinya Mukimat selalu mencari celah untuk menyudutkan para habaib, itu intinya ya. Tapi alhamdulillah NU masih diselamatkan dari virus Imadiyah, walaupun ada pengurus-pengurus NU yang tertular virus Imadiyah sekarang ini. Ya, mudah-mudahan nanti akan bersih dengan sendirinya, karena NU ini memang organisasi yang insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga NU dari virus-virus yang mau merusak tatanan NU yang sudah dibangun kokoh oleh pendiri-pendirinya terdahulu. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.